bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, dan bekerja dengan tuntas. Tuntas itu alias konsisten, alias istiqomah. Jadi tuntas, konsisten, istiqomah itu saudara kembar. Ya. Nah, kerja keras tentu harus ulet, tidak membuang waktu. Kerja cerdas, senantiasa belajar, pakai alat, pakai taktik, pakai cara yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan bisnis. Itu kerja cerdas. Tapi yang lebih penting adalah kerja tuntas, yaitu konsisten. Di dunia ini tidak banyak orang mau bekerja keras. Lebih sedikit lagi yang mau bekerja keras. Lebih sedikit lagi yang mau bekerja cerdas. Tapi paling sedikit yang mau bekerja tuntas alias konsisten. Itu paling sedikit. Ya, padahal kuncinya adalah di konsisten itu. Olahraga yang baik bukan olahraga yang tanggal 1 5 jam, tanggal 2 sampai tanggal 10 libur, tanggal 11 olahraga lagi. Olahraga yang baik walaupun hanya 30 menit tapi setiap hari, minimal seminggu 4 kali. Konsisten. Amal yang baik bukan berarti amal yang gede, tapi jarang-jarang. Walaupun kecil tapi terus menerus. Konsisten. Jadi konsisten itu selambu tipis, pembeda antara orang yang sukses dan yang belum sukses. Kuncinya di konsisten, tuntas. Ya. Konsisten atau tuntas, kuncinya di situ. Nanti kita akan bisa paham di slide berikutnya. Nah, setelah niat, tujuan, dan action, ini peta jalan. Ini peta jalan ya, untuk menuju sukses, yang S-nya 3. Berikutnya apa? Kira-kira. Setelah kita punya niat yang pas, tujuan yang jelas, action dengan cara kerja keras, cerdas, dan tuntas. Berikutnya hanya tinggal nunggu hasilnya dengan ikhlas. Menunggu hasilnya dengan ikhlas. Ini as yang terakhir. Setelah as yang pertama as yang kedua jelas, as yang ketiga keras, as yang ketiga cerdas, yang keempat cerdas, yang berikutnya tuntas, dan yang terakhir adalah ikhlas. Itu as yang ke-6. Nah, ikhlas ini menjadi kunci pada akhirnya. Dan semakin ke bawah, ini semakin susah. Semakin ke bawah, semakin susah. Niat yang pas, asal kita ingat, insya Allah langsung mudah ya. Saya niat ibadah. Yang berikutnya, tujuan lebih susah karena harus mikir. Ya kan? Yang berikutnya, keras, cerdas, tuntas. Lebih susah lagi karena harus praktek. Nah, yang paling berat adalah as yang terakhir ini. Ikhlas. Ini harus dimiliki. Nah, apa makna dari ikhlas? Nah, ini yang perlu kita pahami di sini. Apa makna dari ikhlas? Makna yang pertama. Teman-teman berbisnis, termasuk di NASA, termasuk bekerja. Kebanyakan kepengen hasilnya dalam bentuk apa? Hasilnya bisnis dalam bentuk apa? Dalam bentuk materi, tuh, dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kayak proklamasi. Betul enggak? Enggak usah munafik loh ya. Kepengen hasilnya semua dalam bentuk materi, dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kayak proklamasi. Betul? Apakah itu salah? Apakah itu salah? Tidak, selama urutannya benar. Itu namanya rezeki nomplok. Apa? Rezeki nomplok. Ya.
Tetapi ini hidup. Hidup itu tidak seperti matematika. Makanya kita harus ikhlas. Matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita bisa berharap begitu karena jelas 2. Tapi ini hidup. Kadang memang seperti itu. Rezeki nomplok. Tapi tidak mesti seperti itu. Bisa saja memang dalam bentuk materi dalam jumlah yang banyak. Tapi tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Temponya dicicil. Sekarang dan nanti. Nanti itu kapan? Ketika kita sudah tua atau bahkan ke anak cucu kita. Maka kalau teman-teman punya semangat sukses itu bagus. Cuma jangan egois. Orang sukses, aku sukses. Bagus, tapi egois. Kenapa? Nah, akhirnya lupa. Untuk sukses dia menghalalkan segala cara. Betul dia sukses. Orang yang bekerja korupsi, orang yang bisnis menipu. Atau dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah etika agama, sosial, moral, dan hukum. Dia sukses, tapi anak turunnya tidak sukses. Saya nggak bicara hukum karma. Nah, tapi orang bekerja urutannya sudah jelas. Mungkin hidupnya biasa-biasa saja, tapi kesuksesannya jatuh ke anaknya. Nah, ini makna ikhlas yang pertama. Bahwa materi bisa saja kita terima banyak, tapi waktunya dicicil. Sekarang dan nanti. Nanti mungkin ketika kita sudah tua atau bahkan ke anak cucu kita. Tidak anak kita, cucu kita. Coba kalau teman-teman mau jujur, apalagi yang sudah punya anak ya. Teman-teman sukses, tapi anak teman-teman tidak sukses atau menderita. Gimana perasaannya? Lebih memilih teman-teman biasa, tapi anak teman-teman sukses? Ya, lebih memilih lagi teman-teman sukses, anaknya lebih sukses. Nah, itu makna ikhlas yang pertama. Makna ikhlas yang kedua, tidak mesti semua kita dapatkan dalam bentuk materi. Wah, saya di NASA sudah lama, semua cara sudah saya jalankan. Ya kan? Tinggal ke Gunung Kawi saja saya belum. Ya kan? Nah, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Nah, apa kata upline? Sudah saya jalankan semua. Bahkan upline saya ada 10. Karena saya nggak puas dengan hanya upline saya ke upline-nya orang lain juga. Ya kan? Tapi kok ya yang saya terima segini-segini aja ya. Itu belum ikhlas namanya. Ya. Inilah makna ikhlas yang kedua. Artinya apa? Tidak mesti semua kita terima dalam bentuk materi. Bisa saja sebagian dalam bentuk materi, sebagian dalam bentuk non materi yang lain. Apa? Kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, teman yang banyak, gak punya musuh. Itu rezeki. Itu rezeki yang kadang kita tidak menyadari, bahkan lebih jauh lagi nauzubillah min dzalik, kita tidak mensyukuri. Ya, saya diberikan materi, alhamdulillah, walaupun belum sesuai yang saya harapkan, tapi saya masih punya kesehatan, saya masih punya keselamatan, saya masih punya keluarga yang baik-baik saja, teman saya tambah banyak, relatif saya nggak punya musuh. Mas, mending tiap bulan dapat 100 juta ya. Tapi stroke. Nauzubillah min dzalik, maaf ya, misal nanti kata-kata yang jelek jadi kenyataan gitu ya. Mau? Enggak. 100 juta dapat tapi stroke. Terus stres. Terus sekarat. Yang terakhir selesai. Wassalam. Enggak mau tuh? Ya, mending 20 juta tapi sehat. Mending lagi 100 juta sehat, Mas. Ya kan? Nah, syukuri. Itu rezeki yang tidak ternilai. Kita kan baru bisa menyadari itu rezeki yang sesungguhnya kalau kita sudah mengalami. Misal kita sakit gitu ya. Ternyata sakit, hanya sakit gigi aja gitu kan. Lebih baik saya sakit hati deh daripada sakit gigi, gitu kan? Nah, itu.
Tapi ada makna ikhlas yang berikutnya. Pernah dalam sebuah acara seperti ini, tapi sifatnya non formal, saya diinterupsi seorang anak muda. Dia bilang gini, Pak, saya mau tanya apa? Saya itu sudah menjalankan itu semua. Ya sudah 3 tahun ini. Ya alhamdulillah Pak, pendapatan saya sudah mulai naik. Walaupun masih jauh dari yang saya harapkan. Tapi saya itu 10 bulan yang lalu, saya diserempet sepeda motor Pak. Saya jatuh, tangan saya patah, digigit 2 bulan baru sembuh. Saya tahu yang dia maksud. Dia memprotes saya. Protesnya begini, saya nggak dapat apa-apa Pak. Rezeki dalam bentuk materi, ya dapat nggak seberapa. Dalam bentuk non materi, keselamatan, nggak dapat juga. Wong saya diserempet motor, terus apa yang saya dapat? Saya bilang sama beliau begini, Mas, maaf ya, maaf. Anda kalau nyuci otak Anda, itu pakai deterjen atau sabun colek? Pakai deterjen atau sabun colek? Kalau kayaknya pakai sabun colek deh. Kenapa? Nggak bersih hasilnya. Sehingga masih kotor, sehingga berpikiran negatif. Tapi kalau nyuci otakmu itu pakai deterjen, bersih, akan positif thinking. Masih bingung dia. Maksudnya apa Pak? Gini loh, Anda itu tetap dapat rezeki. Rezeki gimana Pak? Wong materi jasa belum seberapa, keselamatan saya di sepeda motor. Nah itu rezeki. Masih bingung dia. Kok rezeki gimana? Diserempet motor kok rezeki? Nah itu makanya ganti pakai deterjen nyuci otaknya. Itu rezeki. Harusnya tahu nggak kamu? Ya, harusnya kamu nggak diserempet motor, diserempet kereta api. Kalau nggak wassalam, cacat permanen. Milih mana? Diserempet motor hanya patah tulang 2 bulan sembuh, apa diserempet kereta api cacat permanen? Ayo, milih mana? Milih mana? Nggak milih semua. Kalau harus milih, ya kan? Milih diserempet motor, betul nggak? Itu dapat rezeki, maka positif thinking. Nah, maka teman-teman, kalau besok malam-malam jalan-jalan di tempat yang agak sepi, tahu-tahu kakinya belesek, dingin-dingin empuk. Sejus kemudian aromaterapi naik. Jangan-jangan, lihat tenang, teletong kebu. Masih fresh from the oven. Biasanya yang diucapin apa coba? 1 kebun binatang keluar semua toh? Kaki 2, kaki 3, kaki 4, kaki 1000. Betul enggak? Jalan-jalan gitu. Blesek. Wow. Betul enggak? Besok jangan lagi. Jalan-jalan blesek gitu kan. Dilihat langsung ucapkan alhamdulillah. Aku dapat rezeki. Kalau perlu sujud kalian di situ. Alhamdulillah aku dapat rezeki. Wong masuk ke telepon kebo sampai segini kok dapat rezeki. Dari mana ceritanya? Iya, mungkin aku harusnya menginjak paku. Pakunya besar tembus kakinya. Sudah sakit, betul? Resikonya tinggi, bisa tetanus, betul? Penyembuhannya lama, betul? Biayanya besar, betul? Bandingkan dengan nginjak tai kebo. Tinggal cari air, cuci 5 menit selesai. Apa nggak dapat rezeki tuh? Betul? Betul? Besok praktekin. Ya? Jadi judulnya ikhlas yang terakhir, makna ikhlas yang terakhir ini adalah kita kadang diberikan rezeki dalam bentuk penderitaan yang dikurangi. Apa? Kita dapat rezeki dalam bentuk penderitaan yang dikurangi. Harusnya keserempet kereta api diganti keserempet motor. Harusnya nginjak paku, nginjak tai kebu. Tahu enggak? Kita bisa bersyukur, bisa menerima.
dan hidup kita akan enak. Ya kan? Nah, ini yang harus kita pahami. Dalam bentuk penderitaan dikurangi. Kebetulan ini habis Ramadan. Bagi yang menjalankan Ramadan, 10 hari terakhir diupayakan kita itikaf. Betul? Berdiam diri di dalam masjid. Untuk mendapatkan apa? Malam Lailatul Qadar. Salah satu fadilah atau manfaat malam Lailatul Qadar menurut Pak Kiai, Pak Ustadz, kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan betul-betul pas, itu akan bisa merubah nasib kita 1 tahun ke depan sampai Ramadan tahun depan. Merubah nasib itu bisa macam-macam. Salah satunya, tadinya kita punya nasib buruk atau jelek, bisa dikurangi. Harusnya nginjak paku, nginjak tai kebo tadi, ya, atau bahkan bisa dihapus. Lah sama, teman-teman bekerja sudah punya niat yang pas, tujuan jelas dan lain sebagainya, itu sama saja teman-teman mendapatkan Lailatul Qadar setiap saat. Oke? Nah, sudah niat yang pas, tujuan jelas, action, kerja keras, cerdas, tuntas, hasilnya sudah ikhlas, ada 6 as. Kalaupun ada as yang ke-7 apa? Apa? As yang ke-7, puas. Masa sudah lengkap nggak puas-puas? Itu orang yang nggak bersyukur. Azabku sangat pedih. Nah, apakah cukup? Sudah sampai ikhlas, terus kita bisa sukses? Cukup nggak? Dengan ini semua, cukup? Sudah cukup? Sudah? Kalau sudah cukup ya saya pamit. Makasih. Salam ya. Hah? Belum? Oh belum Pak Warno. Kuma yuk. Teras entek. Bablas ora. Terus apa ya? Continue or discontinue? Terus semangat pagi. Yes. Ya, tentu belum cukup. Ini harus dilengkapi dengan profesional. Profesional. Orang mau bisnis apapun, mau kerja dimanapun, kepengen sukses harus profesional. Tidak ada orang yang sukses tapi tidak profesional. Itu nanti jadi merek, masuk angin, bejo. Tapi orang bejo hanya bisa dihitung dengan jari. Kita orang yang umum-umum sajalah. Orang yang umum ingin sukses apapun harus profesional. Nah, saya mau uji petik, mau tes dulu. Menurut Bapak, profesional itu apa sih pengertiannya? Menekuni apa yang diniatkan. Menekuni apa yang diniatkan. Ini profesional menurut beliau. Mas, profesional menurut Anda apa, Mas? Profesional yaitu konsisten dalam pekerjaannya. Konsisten dalam pekerjaannya. Ada yang mau ikut urun rembuk? Apa itu profesional? Ada? Mas, wah ini masih muda. Tentu punya semangat. Menurut panjenengan profesional itu apa? Bisa dalam melakukan suatu hal. Bisa dengan baik melakukan dalam suatu hal. Oke. Tidak ada jawaban yang salah. Ya. Profesional, saya tidak akan mendefinisikan itu apa. Saya hanya ingin menunjukkan ciri-ciri orang yang profesional.
Saya ingin menunjukkan ciri-ciri orang yang profesional. Dan karena waktunya terbatas, tidak mungkin semua ciri-cirinya saya sampaikan. Hanya saya pilih beberapa yang penting saja. Yang pertama, orang yang profesional itu pasti orang yang serius. Maka yang laki-laki kalau serius dilamar. Ya. Orang yang profesional itu pasti orang yang serius. Nggak ada orang yang profesional itu nggak serius. Sampai usia saya 17 tahun ke atas ini saya nggak menemukan. Ya, saya amati semua orang yang serius. Walaupun pembawaannya itu guyon, kayaknya suka bercanda gitu ya. Tapi dalam kerjanya dia serius. Nah, kenapa? Karena dengan serius itu pasti akan bisa mengalahkan rasa malas. Orang yang serius itu pasti tidak malas. Malas itu musuh terbesar bagi kesuksesan. Anak yang malas sekolah pasti dia sering bolos, tidak mau belajar. Tapi yang serius sekolah, rajin masuk akan banyak belajar. Contoh sederhana saja, sama. Orang yang serius akan bisa mengalahkan malas, ya, dan dia akan selalu berupaya untuk mempelajari apapun. Yang kedua, saya harus cepat karena waktu yang terbatas, saya harus berbagi dengan yang lain. Yang kedua, orang yang serius pasti akan selalu mencari cara mengatasi rintangan. Orang yang serius pasti begitu. Dia akan selalu mencari cara mengatasi rintangan. Jangankan rintangan yang kecil, rintangan yang besar saja, dia akan berpikir keras. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Saya harus bisa mengatasi, saya harus bisa menghadapinya, saya harus bisa menyelesaikannya. Dia akan berusaha keras untuk mengatasinya. Itu pasti. Tapi orang yang tidak serius, jangankan rintangan besar, rintangan kecil saja, dia menyerah. Siapa yang belum menikah? Belum, Mbak? Belum ya? Loh, belum menikah kok terus ketawa? Belum ya? Maaf, sudah punya calon belum? Sudah punya calon? Belum. Nah, belum punya calon kebenaran, Mbak. Saya kasih tips. Tapi tipsnya ini bisa dijalankan, bisa tidak ya. Saran. Besok kalau punya calon, suatu hari malam minggu, hujan gerimis, kemudian calonnya itu WA. Jangan bangga dulu, itu bisa saiton itu. Dipastikan kalau calon Anda bilang Mas, ini sayang atau saiton ini gitu kan. Jangan-jangan saiton nanti kan. Ini memang malam minggu, tapi ini hujan gerimis. Mas nggak datang ya, kita malam minggu WA-an saja gitu kan. Saran ini Mbak ya. Saran saya jawab begini. Oke Mas, silakan nggak datang nggak apa-apa. Dan memang seharusnya Mas gak usah datang selamanya. Gak usah datang selamanya. Putus. Ya. Kenapa? Saya sarankan begitu, kenapa? Loh, belum menikah. Biasanya orang belum menikah itu kan semangat-semangatnya ya. Malam minggu, cuma hujan gerimis, calonnya satu RT lagi. Nggak datang. Serius nggak? Serius nggak? Tinggalin aja Mbak. Banyak loh ketika pacaran serius, ketika nikah aja berubah. Pas pacaran jalan di taman gitu kan bareng, kesandung buk batu. Wow, yang laki-lakinya bingung. Sakit. Cari apa? Cucu. Besoknya sudah nikah, anaknya sudah 3. Jalan lagi, kesandung lagi, sudah beda. Matamu itu di mana? Di mata ke. Matamu itu di mana? Jualan aja nggak pelan-pelan. Udah beda. Ketika pacaran boncengan naik sepeda, jalannya nanjak, bilang pacarnya, Mas,
berat enggak mas, abot enggak mas, jawabannya itu loh, bikin baper. Dek, selama kau di sisiku, tidak ada yang berat di dunia ini. Cie-cie. Padahal dalam hati sambil kejut sepeda, ini makannya apa ini? Besoknya sudah nikah, tanjakan yang sama, tanya lagi. Sekarang sudah enggak emas, Pak, berat enggak Pak? Udah beda lagi. Ya jelas no berat, mbok mikir, turun, dorong ini sepeda. Mudah-mudahan yang ketawa enggak pengalaman pribadi itu ya. Itu yang ketika belum menikah dia serius saja masih bisa berubah, apalagi yang tidak serius. Ini hanya contoh saja. Kalau serius mbak, malam minggu, hujan badai halilintar, beda provinsi, datang mbak. Saya dulu begitu. Saya Jogja, istri saya Jawa Timur gitu ya. Kalau pas inget datangnya. Ya, ini orang yang serius pasti dia akan mengatasi rintangan. Dengan demikian, dia akan bisa lebih sukses. Karena kesuksesan itu tidak mungkin tanpa rintangan. Kesuksesan itu tidak mungkin tanpa hambatan. Dan itu butuh keseriusan. Orang yang serius, dia akan selalu berpikir kreatif dan mencoba-mencoba. Baik dalam kondisi mudah atau kondisi sulit. Dia akan berpikir kreatif dan mencoba-mencoba. Itu yang serius. Tapi enggak serius, ya cenderung akan berpikir ya biasa-biasa, mengalir saja, ikut-ikut saja, ikut arus saja. Dia enggak mencoba mencari sebuah variasi, mencoba apapun. Orang yang serius, dia tidak mudah dikalahkan oleh alasan. Satu-satunya alasan adalah kembali ke dirinya dulu, dirinya. Dia belum sukses, dia selalu kembalikan ke dirinya. Apa yang masih kurang di diriku? Apa yang masih salah? Dia akan selalu introspeksi dulu. Itu yang dilakukan pertama kali sebelum dia melihat keluar. Ya. Tapi orang yang tidak serius, dia akan mudah mencari sate kambing hitam. Sukanya cari sate kambing hitam. Apapun jadi alasan. Upline-nya, leadernya, produknya, sampai kucing kawin ribut aja jadi alasan. Gara-gara kucing kawin ribut, saya nggak konsentrasi online. Yo jelas kucing kawin ribut, bedanya sama manusia itu, ya toh. Kucing kawin ribut, begitu beranak dia diam-diam di atas atap. Orang kawin diam-diam, beranak baru ribut. Ya, nah, orang yang serius akan begitu, sehingga apa? Hidupnya karena selalu introspeksi, dari dia semakin maju, semakin baik dirinya, semakin luar biasa dirinya, maka kesuksesan lebih mudah. Ini tadi yang pertama adalah serius ya. Ciri yang kedua itu adalah ahli. Semua orang yang profesional itu umumnya adalah ahli di bidangnya yang dia geluti, yang dia kerjakan. Sehingga konsekuensinya ahli itu apa? Dia selalu belajar mengembangkan dirinya terus-menerus. Maka tadi donlenya Pak Kuswanto cerita dari Subang berangkat jam 3, NDO sekian kali sampai sini jam ke-7. Itu adalah ciri-ciri orang yang serius, sekaligus ciri-ciri orang yang ahli karena selalu mau belajar dan mengembangkan diri terus-menerus. Tepuk tangan untuk beliau tadi. Ya. Dia selalu belajar. Dia merasa tidak pernah habis ilmu itu. Dan dia tidak pernah merasa pandai. Justru kalau kita merasa pandai itu awalnya kita menjadi bodoh. Ya. Kalau kita senantiasa merasa bodoh, kita akan terus menjadi pandai. Nah, dan dia akan selalu menggali potensi dan kemampuannya. Apalagi ya kemampuan dan potensiku terhadap bidang yang ku geluti ini, terhadap bisnis yang ku jalani ini, aku punya potensi. Apa yang saya gali? Di NASA ada yang namanya Pak Sadikin. Usianya sudah 50 tahunan sekarang.
Beliau ini kalau suruh ngembangkan jaringan nggak telaten. Basic beliau adalah sales. Itu ya. Tapi beliau menggali terus potensi dan kemampuannya. Oh iya, aku tuh mantan sales. Orangnya fleksibel. Kalau suruh nego jago gitu ya. Akibatnya apa? Dia mengkhususkan ya membina jaringan tetap, mencari jaringan tetap ya. Tapi dia mencoba masuk ke proyek-proyek, mencoba masuk ke perkebunan-perkebunan. Dan hari ini dia dijuluki raja proyek. 1 tahun bisa dapat 3, 4, 5 kali proyek. Sesekali masuk perkebunan. Ya omsetnya miliar setiap tahun. Nah ini. Berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Anda berani mengejarnya? Anda berani mengejarnya? Anda berani menjadi pengusaha? Siapa diri Anda? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Itulah diri Anda Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Anda berani mengejarnya? Anda berani mengejarnya? Anda berani menjadi pengusaha? Siapa diri Anda? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Itulah diri Anda Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Anda berani mengejarnya? Anda berani mengejarnya? Anda berani menjadi pengusaha? Siapa diri Anda? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Itulah diri Anda Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Anda berani mengejarnya? Anda berani mengejarnya? Anda berani menjadi pengusaha? Siapa diri Anda? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Itulah diri Anda Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Lainnya. Hati-hati Pak Warno. Selalu ada oknum. Yang profesional itu selalu taat etika agama, etika hukum, etika sosial, etika bisnis. Itu orang yang profesional seperti itu. Orang mengaku Berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Anda berani bisnis mengejarnya? dilanggar. Menjual di bawah harga. Merebut jaringannya orang. Tidak mengirimkan barang yang diorder. Menggelapkan poin downline-nya. Lama-lama menyantet upline-nya. Hati-hati Pak Warno. Selalu ada oknum. Tidak. Ya. Nah, selalu punya nilai moral yang tinggi. Ingat teman-teman, mau S1, 2, atau 3?
3, selamanya. Enggak hanya di dunia, di akhirat. Mau mati syahid? Mau. Etika ini yang diperlukan. 4 etika ini yang diperlukan untuk mendapatkan S ketiga. Untuk mendapatkan mati syahid. Baru bisa dikatakan profesional. Yang sesungguhnya. Nah, maka dari yang semua saya ceritakan ini, ya kan, saya akan menutup sesi saya. Mohon maaf, target saya jam 11:04, molor 15 menit Pak Warno, karena tadi mulainya juga molor. Saya akan menutup aja dengan sebuah cerita, ya, dengan sebuah cerita yang mungkin teman-teman sudah tahu, ya sudah tahu saya mengingatkan kembali, yang belum tahu, ya untuk sebagai bahan pengingat. Ada 3 orang pemuda. 3 orang pemuda punya hobi yang berbeda, tapi sayang hobinya buruk semua. Hobinya buruk. Pemuda pertama senangnya minum-minuman keras, mabuk-mabukan. Pemuda kedua senangnya pakai obat-obatan. Pemuda ketiga perokok berat, tukang merokok. Suatu hari mereka bertiga masuk ke sebuah hutan ingin berburu. Setelah sampai di dalam hutan, mereka menemukan sebuah botol yang cukup besar. Bentuknya unik, antik. Karena tertarik, diambil botol itu, ada sumbatnya. Sumbatnya dibuka. Ternyata cerita klasik, isinya jin. Jinnya keluar. Wah, saya terima kasih kepada kalian para pemuda. Aku sudah ribuan tahun aku di dalam botol ini. Untung kalian buka botol ini, jadi aku bisa bebas. Maka aku ingin membalas jasa kepadamu, wahai pemuda. Ku beri 1 permintaan. 1 pemuda, 1 permintaan. Kamu mau apa? Tak kabulkan. Syaratnya, kamu tak kurung di gua selama 1 tahun. Semua kebutuhan hidup tak penuhi. Kamu yang pertama, kamu minta apa? Tanpa pikir panjang. Karena dia hobinya minum-minuman. Saya mau semua jenis minuman keras di seluruh dunia. Bir, arak, vodka, masuk gua kunci. Kamu pemuda kedua mau apa? Tanpa pikir panjang, karena memang sudah hobinya. Saya mau semua jenis obat-obatan. Ganja, ekstasi, sabu-sabu, pil koplo. Masuk gua kunci. Nah, kau yang ketiga, kau minta apa? Saya minta semua jenis rokok. Dari semua pabrik rokok di seluruh dunia. Masuk gua kunci. 1 tahun sudah berlalu. Si jin tidak ingkar janji. Dia datangi gua yang pertama, dia buka. Isinya yang tukang mabuk. Tukang minum-minuman. Pemuda itu keluar. Perutnya buncit. Ya karena kebanyakan minum kan. Jalannya sempoyongan, matanya merah, ambruk, mati. Astagfirullah, jin muslim itu. Astagfirullah, mati. Aku merasa bersalah. Dulu dia menyelamatkanku. Dia mati gara-gara aku. Coba dulu gak ku penuhi permintaannya. Itu kan buruk. Maka dengan ragu si jin itu membuka gua yang kedua yang tukang hobi obat-obatan. Tapi dia ragu, jangan-jangan ini juga sama.
hobinya nggak kalah buruk, bahkan mungkin lebih buruk. Ternyata benar. Pemuda yang kedua yang hobinya obat-obatan, keluar dari gua, badannya tambah kurus kering karena pakai obat-obatan. Tubuhnya sekujur tubuh sudah dipenuhi bekas jarum suntik, kayak motifnya polkadot gitu dah. Penuh. Jalannya sempoyongan karena fly dan mati. Tambah menyesal si jin. Maka dengan ragu dia hampir tidak buka gua yang ketiga. Dia nggak tega melihat 3 orang pemuda mati semua, padahal dulu sudah menolongnya. Tapi janji adalah janji. Si jin tidak ingkar janji, walaupun berat hati, dia buka gua yang ketiga. Jin aja nggak ingkar janji loh, masa Anda ingkar janji? Janji kepada dunlenya, janji kepada aplennya. Bukalah gua yang ketiga. Isinya yang tukang rokok. Di luar dugaan, ternyata pemuda yang tukang merokok itu, bayangan jinnya sudah kayak yang pertama kedua lah. Tidak ternyata. Pemuda yang tukang merokok ini keluar, badannya tambah tegap, tubuhnya tambah berisi, mukanya tambah segar, dan terlihat 10 tahun lebih muda. Tapi sambil marah-marah, si jinnya ditampar, plak, gituan. Kurang ajar kamu, kurang ajar. Mana korek apinya? Mana korek apinya? Kurang ajar kamu. Dikasih rokok lengkap, nggak dikasih korek api. Mana bisa aku merokok? Masa cuma tak mut-mut aja. Karena the power of kepepet. 1 tahun dia tidak merokok, ya kan? Maka dia tambah sehat, tambah seger, tambah awet muda. Kembalilah ke jalan yang benar, wahai para perokok. Semoga Anda dibukakan pintu hidayah. Tidak perlu Anda berhenti merokok, harus dikurung dulu setahun ya. Kalau itu perlu, nanti tak kurungnya. Saya sukarela saya, nggak harus jadi jin. Ya. Saya hanya ingin menyampaikan dengan cerita ini, makna Pentium 1, makna kulitnya, kita semua generasi muda. Ya, Pak Oni, Pak Warno, saya tuh muda juga Pak. Saya serius. WHO, Badan Kesehatan Dunia, sekarang kalau dahulu klasifikasi pemuda itu cuma sampai umur 40 tahun. Tapi sekarang WHO mengklasifikasikan usia pemuda sampai usia 60 tahun. Saya rasa di luaran ini tidak ada yang lebih dari 60 tahun ya. Yang hampir expired date nggak ada ya. Ya, nah. Jadi kita semua masih generasi muda. Tolong ya kita hindari 3 hal itu. Ya. Minum-minuman, narkoba, rokok, ya hindari. Tapi ada makna intinya Pentium 7 dari cerita saya. Apa? Teman-teman jangan lupa apa? Kayak jinnya tadi loh, lupa ngasih korek. Tapi bukan lupa itu, teman-teman jangan lupa pertemuan hari ini di gedung KPRI. Tadi saya cerita singkatannya KPRI apa, pada nggak tahu. Saya singkat aja, KPRI itu Kelompok Pebisnis Republik Indonesia. Pas Pak Warno itu memang cari gedung KPRI itu. Teman semua pebisnis semua kan, Republik Indonesia, semangat kita nasionalis kan. Nah, kita jangan sampai lupa pertemuan hari ini. Tapi ada yang lebih penting dari itu, jangan sampai lupa apa? Jangan sampai lupa apa? Pak, saya nggak lupa pertemuannya, asik ya.
Materinya asik-asik, kesaksiannya asik-asik. Nanti makanannya juga enak-enak. Nggak lupa. Tapi materinya apa? Nah itulah yang lupa Pak. Saking asiknya saya jadi lupa Pak. Gitu ya. Nah, jangan sampai lupa semua materi yang disampaikan siapapun di ruangan ini di hari ini. Jangan sampai lupa. Tapi ada yang paling penting dari semua itu. Apa? Saya nggak lupa Pak semua materi. Ya, ini saya catat ini Pak. Bahkan saya ngopi ke laptopnya, saya bawa flash disk. Nggak lupa. Ada yang lebih penting dari itu. Apa? P3. Paling penting jangan lupa dipraktekkan. Itu yang paling penting. Lebih baik kita punya 10 jurus silat, tapi kita praktekkan 8, syukur 9, syukur 10-10-nya. Daripada punya 100 jurus silat yang dipraktekkan cuma 2. Itu percuma. Oke? Maka benar kiranya yang disampaikan almarhum Bruce Lee. Almarhum Bruce Lee. Siapa itu Bruce Lee? Bintang film kungfu zaman dulu yang terkenal. Beliau pernah menyampaikan begini. Knowing is not enough. We must apply. Willing is not enough. We must do. Knowing is not enough. Ilmu pengetahuan saja belumlah cukup. We must apply. Kita harus mempraktekkan. Willing is not enough. Keinginan baik saja belumlah cukup. Teman-teman punya keinginan baik, ingin sukses, itu belumlah cukup. We must do. Kita harus bertindak. Sepakat? Ya, jadi knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan, tidaklah pernah cukup kecuali dipraktekkan. Keinginan seberapa besar pun, seberapa kuat pun, seberapa hebat pun, tidaklah cukup kecuali kita bertindak. Maka, ya, kalau itu semua sudah kita lakukan, NASA nantikan sukses untuk Anda. Semangat pagi, semangat pagi. Yes. Berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Anda berani mengejarnya? Anda berani mengejarnya? Anda berani menjadi pengusaha? Siapa yang pilih Anda? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Itulah diri Anda Bapak Ibu. Kemuliaan Anda semuanya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Anda berani mengejarnya? Anda berani mengejarnya? Anda berani menjadi pengusaha? Siapa yang pilih Anda? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Itulah diri Anda Bapak Ibu. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir
kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan ku undang mari sini, terseok mata kaki, tegar di mata hati, lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong ringankan gerak, waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih